Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sasti Maristela Siombing dengan NIM 12S24030 dari Prodi Sistem Informasi dengan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Maxwell Rumahurbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi, kami dari PR20 PMFIS. Kali ini kami akan membahas tentang T04 yang dimana nama tugasnya by more pay less yang dikerjakan secara berkelompok atau pairing. Dan soalnya akan saya bacakan Pak. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tidak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku, baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya itu buy more pay less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, dengan pembelian minimal 5 eksemplar, maka diberilah potongan 2%. Yang kedua, dengan pembelian minimal 10 eksemplar, maka diberilah potongan 5%. Yang ketiga, dengan pembelian minimal 20 eksemplar, maka diberilah potongan 12% dari total harga awal. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Kemudian Pak ada yang namanya Dynamic Addition, Dynamic Removal atau DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan, penambahan, dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Addition, Dynamic Removal yang singkat DADR. Dengan BMPL, tentu pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku berbeda. Misalnya, yang pertama dengan ISBN 979-8700483661 dan ISBN kedua 978-8043-970-8180 dengan harga yang juga berbeda. Yang pertama harganya 35,98 dan yang kedua 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 atau 1 eksemplar buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksinya menjadi 35,98 dikali 1 eksemplar ditambah 14,15 dikali 3 eksemplar, yang dimana hasilnya itu 78,43 sebagai harganya. Kemudian, dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi jumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksinya menjadi 35,98 dikali 0 karena dia dikurangi 1 kurang 1 menjadi 0 ditambah 14,15 dikali 7 menjadi 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksinya menjadi 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7, yang dimana menghasilkan output 97,07. Yang terakhir Pak ada namanya array for dynamic addition dan dynamic removal. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array.
konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi hanya menggunakan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya abstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi menyimpan ISBN. Array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar. Dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array tersebut akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai yang dinamakan indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapatlah dikombinasikan menggunakan repetition untuk membentuk solusi utuh, yang dimana satu array dengan satu indeks akan menyimpan satu jenis data seperti ISBN, price, dan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya limitation, Pak. Jadi dalam pembatasan ini ada beberapa poin. Pertama, buku diidentifikasi dengan International Standard Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Yang kedua, minimum pembelian adalah satu eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari satu buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Berarti dengan pembatasan 3 buku. Yang kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu berarti ada 3 input, ISBN, price, dan juga quantity yang sudah disimpan dalam array tertentu dari eksemplar yang ada. Dan yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar tersebut, maka kuantitinya dituliskan dengan nilai negatif sebagai bentuk pengurangan. Yang poin ketujuh sekaligus poin terakhir, aplikasi ini akan membaca masukan buku secara terus-menerus atau looping hingga diperintahkan untuk berhenti menggunakan triple dash. Makanya di sini perintah berhenti ditandai dengan perintah triple dash pada saat masukkan ISBN yang terakhir. Selanjutnya, Ucok pun mendefinisikan 2 run setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi atau disempurnakan dengan nilai to-fix. Berikut adalah contoh pertama dan contoh kedua input yang akan dimasukkan dan serta expected output yang harus dikeluarkan dari aplikasi yang kalian buat nanti. Sekian pemaparan saya mengenai ritmenya, Pak. Selanjutnya PR saya akan menjelaskan mengenai alurnya dalam flow algorithm. Baik Pak, yang pertama kita declare dulu. Yang pertama kita menggunakan string array ISBN array 3 yang dimana kita memasukkan array-nya itu 3 buku karena yang pada soal diminta ada 3 buku. Yang kedua kita lanjut mendeclare integer array jumlah buku. Kita juga memasukkan nilai 3 ke dalam array. Selanjutnya kita assign buku kurung sikut 0 sama dengan 0. 0 ini kita kami memasukkan 0 di dalam kurung sikut karena di array indeksnya itu dimulai dari 0. Selanjutnya kita assign jumlah buku kurung sikut 1 sama dengan 0. Selanjutnya assign jumlah buku kurung sikut 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita declare real array harga 3. Lalu kita assign harga kurung sikut 0 sama dengan 0. Lalu kita assign lagi harga kurung sikut 1 sama dengan 0. Kita lanjut assign harga sikut 2 kurung sikut 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita declare real array total harga 3. Selanjutnya kita assign lagi total harga kurung sikut 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita assign total harga kurung sikut 1 sama dengan 0. Dilanjutkan assign total harga kurung sikut 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita declare real total akhir. Kita declare juga integer x. Selanjutnya kita assign x sama dengan 0. Setelah itu kita declare lagi integer jumlah buku 0, jumlah buku 1, dan jumlah buku 3, dan jumlah buku 2. Setelah itu kita assign jumlah buku 0 sama dengan
kita assign lagi jumlah buku 1 sama dengan 0, kita assign lagi jumlah buku 2 sama dengan 0. Jumlah buku sama 0. Selanjutnya kita declare string buku 0, buku 1, buku 2. Setelah kita declare, kita assign buku 0 sama dengan buku 0 sama dengan kutip buku. Kita assign lagi buku 1 sama dengan kutip buku. Kita assign lagi buku 2 sama dengan kutip buku. Setelah itu kita lanjut declare integer 0, 1, 2. Setelah itu kita assign lagi 0 sama dengan 0. Kita lanjut assign 1 sama dengan 1. Kita assign lagi 2 sama dengan 2. Baiklah Pak, sedikit penambahan bagi bagian deklarasi dari versi saya. Mengapa tadi kalian buat ini array dalam siku 3? Karena ada 3 variabel yang akan dijelaskan dengan bentuk variabel yang sama. Jadi dimulai dari indeks 0, 1, 2. Total harga 0 ini harga pertama, harga kedua, dan harga ketiga. Dan begitu selanjutnya juga untuk bagian jumlah buku, total, harga, dan jumlah buku. Semuanya menggunakan konsep yang sama. Kemudian mengapa ini diinisiasi sama dengan 0? Karena menggunakan variabel array. Begitu juga dengan yang integer x diinisiasi 0 agar terbaca di Java nanti Pak, di VS Code-nya. Kemudian mengapa ini diinisiasi sama dengan buku dalam kutip? Karena menggunakan variabel tipe string. Jadi agar terbaca juga di bagian Java-nya. Saya lanjutkan Pak ke bagian loopingannya. Jadi di sini kami menggunakan looping do, di mana akan dilakukan pengecekan di akhir, pengecekan apakah variabel x lebih kecil dari 3. Nah, jika lebih kecil dari 3 atau dengan 3 buku, 3 ISBN, maka dia akan ngeflow ke dalam satu looping ini. Kami di sini hanya membuat satu looping dan mencapangkan banyak branching di dalamnya. Yang pertama kita input ISBN dari variabel x. Ini dianggap pemisalannya saja x Pak. Jika ISBN x-nya ini sama dengan triple dash atau bisa dibilang tidak ada, maka x-nya itu sama dengan 3. Namun jika tidak, dia akan ngeflow ke branch kedua. Jika ISBN x-nya ini sama dengan ISBN 0, jika benar, maka dia akan ngeflow ke sini Pak. Di sini kami isi jika dia 0 sama dengan 0 seperti yang dia sudah diinisiasi sebelumnya, maka buku 0 tersebut merupakan ISBN yang X. Lanjut branch selanjutnya, jika ISBN 0 yang tadi sama dengan buku 0 atau buku pertama, kami inisiasi X sama dengan 0 agar terbaca saja, kemudian memasukkan input harga, input jumlah buku X, lalu disinilah operasinya Pak, operasi atau manipulasi assignnya. Jumlah buku 0 itu sama dengan jumlah buku 0 ditambah jumlah buku X yang tadi belum diketahui itu. Ya, tetap diinisiasi seperti biasa Pak, 0 sama dengan 3, X sama dengan X tambah 1. Namun jika dia salah, dia akan ngeflow ke branch selanjutnya. Jika satunya itu sama dengan 1, maka buku 1 tersebutlah yang menjadi ISBN X. Kalau yang ini tadi kan Pak, buku 0 yang ISBN X. Selanjutnya, ISBN 0 itu sama dengan buku 1. Jika benar, X-nya itu sama dengan 1, lalu inputlah harga X-nya lagi, input jumlah buku X-nya sama seperti sebelumnya. Assign juga sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya nama variabelnya saja, di mana di sini jumlah buku 0, di sini 1. Dan nanti gitu selanjutnya Pak, yang buku 1, 2, karena ada 3 buku. Lanjut, assign seperti biasa, 0 sama dengan 3, X-nya itu yang belum diketahui tadi, nilainya sendiri tadi lagi ditambahkan dengan 1. Namun jika salah, dia X-nya sama dengan 2. Berarti lanjut buku kedua. Kemudian input harga yang X, input jumlah buku yang X, dan dilanjutkan dengan manipulasi jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku X. Masih dengan inisiasi yang sama Pak, 0 sama dengan 3, X-nya di sini 0, karena dia salah. Oke Pak, kita lanjut ke sisi kiri. Jadi jika tadi ISBN X ini tidak sama dengan 0,
maka dia akan ke if else, di mana akan menghasilkan alur. Jika ISBN X sama dengan ISBN 1, maka satunya tetap 1. Buku 1 tersebutlah yang akan menjadi ISBN X, sehingga dapat membuat aluran flow atau workflow, di mana X itu tetap 1, masukkan input harga dan jumlah buku seperti biasa, dan inisiasilah jumlah bukunya satunya itu jumlah buku yang pertama ditambah jumlah buku yang kedua, cuma namanya angka 1 Pak, ditambah dengan jumlah buku X yang tadi. Dan diinisiasi lagi sini 1 sama dengan 3. X-nya itu X sama dengan X ditambah 1. Dan jika false, X-nya itu menjadi 2. Disitulah di input harga X-nya dan jumlah buku X-nya lagi. Lalu dengan manipulasi jumlah buku 2 atau buku yang ketiga, itu sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku X. Dan tetap inisiasi 1 sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Sisi selanjutnya Pak, jika dia if else dari ISBN X sama dengan ISBN 1, maka ISBN X-nya ini sama dengan ISBN 2. Itulah buku yang terakhir maksudnya Pak. Dan diperoleh di sini angka 2 itu sama dengan 2. Jika benar, maka buku 2 tersebutlah atau buku yang ketiga yang menjadi ISBN X-nya. Itulah yang akan menjadi ISBN X-nya, di mana X sama dengan 2, input harga dan jumlah buku. 2 tersebutlah dia sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Setelah dilakukan pengecekan oleh Do, itulah dia alur jika dia true Pak, dari alur do-nya. Namun jika salah, maka dia akan ke else-nya, do else, dan inilah branch yang tercipta yang akan dijelaskan oleh Persai. Baik Pak, apabila X kecil 3 salah, maka dia akan masuk ke dalam branching di bawah ini Pak. Jadi yang pertama itu apabila jumlah buku lebih besar atau sama dengan 20, maka dia benar. Maka kita assign, di dalam assign ini akan dilakukan perkalian untuk mendapatkan diskonnya, itu harga diskon sama dengan harga dikurang harga dikali 12% atau 12/100. Apabila salah atau buku tidak sesuai lebih besar sama dengan 20, maka dia lanjut ke branching yang selanjutnya. Yang dimana branching selanjutnya adalah jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10. Apabila benar, maka harga sama dengan harga dikurang harga dikali 5% atau 5/100. Dan apabila tidak sesuai atau jumlah buku 0 lebih kecil dari sama dengan 10, maka dia akan lanjut ke branching yang selanjutnya, yang dimana jumlah buku branching selanjutnya itu jumlah buku 0 lebih besar atau sama dengan 5, maka harga sama dengan harga dikurang harga dikali 2% atau 2/100. Setelah kita mendapatkan harga diskonnya, kita lanjut ke total harga, yang dimana di sini kita akan menghitung total harga, di mana kita assign total harga sama dengan harga dikali jumlah buku. Jadi jumlah buku 1 apabila lebih besar sama dengan 20, maka harga sama dengan harga dikurang harga dikali 12% atau 12/100. Ini harga yang sudah dikalikan dengan diskon yang tadi. Baru apabila jumlah buku lebih kecil atau lebih kecil dari 20, maka lanjut ke branching yang selanjutnya, yaitu branching selanjutnya jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 10. Apabila benar, maka kita masuk ke assign harga sama dengan harga dikurang harga dikali 5/100. Apabila jumlah buku lebih kecil dari 10, maka akan lanjut ke branching yang selanjutnya. Branching yang selanjutnya yaitu jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 5. Kita assign harganya harga sama dengan harga dikurang harga dikali 2% atau 2/100. Selanjutnya kita hitung total harga buku yang selanjutnya, harga buku yang satunya. Kita assign total harga 1 sama dengan harga 1 dikali jumlah buku 1. Kita masuk ke dalam branching. Branching yang pertama yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20. Apabila jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20, maka kita akan masuk ke dalam perhitungan
ini atau ke dalam assign ini, yang dimana harga 2 sama dengan harga 2 dikurang harga 2 dikali 12/100 atau 2 dikali 12%. Apabila jumlah buku 2 lebih kecil daripada 20, maka lanjut ke branching yang selanjutnya. Branching yang selanjutnya yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 10. Apabila jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 10, maka kita akan masuk ke dalam perhitungan benar, yaitu kita assign harga 2 sama dengan harga 2 dikurang harga 2 dikali 5/100 atau dikali 5%. Tetapi apabila jumlah buku 2 lebih kecil sama dengan 10, maka lanjut ke branching yang selanjutnya. Branching yang selanjutnya yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5. Yang dimana apabila benar, maka dia masuk ke dalam assign perhitungan, yaitu harga 2 sama dengan harga 2 dikurang harga 2 dikali 2% atau 2/100. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi Pak, dari branching yang ketiga ini sebenarnya konsepnya sama saja, cuman beda namanya saja. Dari jumlah buku pertama, kedua, dan ketiga dengan indeks 0 sampai 2. 0, 1, 2. Kemudian disinilah total harganya Pak. Harga buku yang kedua itu atau yang terakhir, harga buku tersebut dikali dengan jumlah bukunya untuk mengetahui eksemplarnya. Kemudian dapatlah hasil akhir dari assign yang terakhir ini. Total akhirnya itu total harga 0 ditambah total harga 1 ditambah total harga 2. Keluarlah outputnya dengan to fix total akhir dari harga 1 dan harga kedua. Untuk membuktikan program Pak, kami akan merannya Pak. Untuk sampel pertama Pak, ISBN, kemudian maaf Pak, ada sedikit kesalahan. ISBN pertama, lalu harga pertama, jumlah buku, ISBN dari buku kedua, $15, jumlah buku 3, ISBN ke 3 dengan harga 35,98, dengan jumlah buku -1 untuk pengurangan. Lalu ISBN terakhir dengan harga sekian dan pembelian 4, jumlah buku 4. Outputnya expected output Pak 97,07. Kemudian lanjutkan dengan example 2. Jumlah buku 3 dan ISBN yang keduanya itu dengan harga 22,11 dan jumlah buku 2, ISBN ketiga, jumlah harga jumlah buku 10, ISBN keempat. Untuk sampel 2 dia lebih panjang Pak inputannya. Di terakhir Pak, dengan harganya sebenarnya itu saja diputar-putar, namun ini jumlah bukunya
dinyatakan dengan tanda negatif, dan kami tutup dengan triple dash untuk menerima output, dan outputnya 771,52 yang sudah sesuai expected output. Jadi Pak, sekian yang dapat kami paparkan dari T04 by More Payless. Adapun kendala yang kami temukan adalah untuk memahami penggunaan exemplar Pak, dan limitation. Limitation dengan pembatasan, cuman dengan proses do kami buat sini kurang dari 3, biarpun bukunya diminta 3 agar tidak lebih Pak. Jadi kesulitan kami ada pada pemahaman bahasa-bahasanya Pak, seperti dynamic addition, array dynamic addition, dynamic removal. Untuk logic algoritma soalnya dapat dipahami Pak, seperti ini mau ngapain, mencari nilai apa dapat kami pahami. Sekian kesulitan yang dapat kami temukan Pak. Adapun kesalahan kata dan penuturan kata kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih Pak.